Ya saudara, hari ini Ustadz Saru dengan Mang Citra dengan saudara siapa satu lagi? Aji. Iya. Kita menuju arah Citerep, Bogor ya. Bogor. Oke. Kita insya Allah akan menelusuri nih jejak generasi penerus perjuangan Pangeran Jayakarta. Kali ini kita akan ke Mbah Sake, Pangeran Sake atau Raden Sokeh di Citerap. Beliau ini dalam sejarah budaya lokal kita sebagai generasi penerus dari perjuangan Pangeran Jayakarta. Bagaimana nanti penelusuran kita akan wawancara dengan salah satu keturunan beliau yang memegang data-data lokal di sana. Oke, nanti saksikan bagaimana kita wawancara di sana dan menelusuri jejak-jejaknya. Oke, terima kasih. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amma ba'd. Sobat Jajaka, Kampung Jayakarta, alhamdulillah kita sudah berada di Makbarah keluarga besar Pangeran Sake. Ini kita dengan ahli waris Kang Ajat Sudrajat dengan saudaranya dan tim Kampung Jayakarta. Mari Kang Ajat. Nah, ini kita mau cerita nih, pengen tahu sejarah daripada makam Sake. Gimana Kang Ajat? Ya, kalau kita tahu kan ada cerita makam benteng ya, di Pangeran Sake ini. Nah, ini kan udah nggak kelihatan nih. Kira-kira tapak tilasnya mana aja nih makam benteng? Dari mulai alur ini sampai ke barat, utara, itu masih ada reruntuhan. Oh, berarti sampai ke sana terus ya, sampai ke makam ujung sana. Sampai ke sana. Keliling ini. Keliling ini. Ya. Ini itu tinggi 1 meter. Nah, ini nih. Ya. Ini Gi. Nah, ini makam benteng nih ya. Tinggi dulu 1 meter ya. Itu dibuat periode 1750-an. 1750. Iya. Kira-kira sezamannya Mbah Arya Suraita ya. Arya Suraita. Oke, kita lanjut ke makamnya. Assalamualaikum. Ya auliillah. Assalamualaikum ashabal karamah. Assalamualaikum ya ahlal la ilaha illallah. Assalamualaikum. Mbah Sake wa man haulahu bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi hurmatihim. Annallaha ta'ala yuhasil maqasidana wa yaqdiha wa idana kullaha wa ijaz dunya wal akhirah. Bisahala jamal barakah manfaah kifayah inayah riayah nasi wassalamah wal barakah wal afiat antama fi anfusina wa auladina wa zuriyatina al-fatihah. Oke sobat, kita sudah berada di makam Pangeran Sake.
beserta keluarganya. Nah, ini Kang, ini makbarah Pangeran Sake ya. Sake, Ratu Ningrum istrinya. Iya. Ratu Ningrum istrinya, Ana Arya Suraita. Nah, sobat Jajaka, Arya Suraita ini dalam sejarah lokal Jatinegara kaum dan Parahyangan itu sejaman dengan Arya Surawinata, penerus daripada perjuangan Pangeran Sanghyang atau Raden Syarif. Nah, ini makbarahnya, makbarah dari Arya Suraita. Ya betul Kang, Ajat ya. Arya Suraita. Nah, Arya Suraita. Nah, dalam sejarahnya beliau ini yang meneruskan perjuangan daripada Pangeran Purbaya dan Sake di Citerep ya. Nah, kalau boleh tahu Kang, ini Ratu Ningrum. Ini Ratu Ningrum. Ini makbarah dari Ratu Ningrum. Ini makbarahnya. Nah, ini istri ya. Istri dari Pangeran Sake. Kemudian Kang, yang ini Kang, Raden Syarifuddin. Beliau anak daripada Pangeran Sake. Kalau yang ini Ratu Karantenan. Ratu Karantenan. Ya. Nah, beliau siapa nih Kang? Anak Pangeran Purbaya. Oh, anak Pangeran Purbaya, Ratu Karantenan. Beliau menikah dengan siapa? Oh, dengan Pangeran Syarifuddin. Dengan Nah, beliau Raden Syarifuddin dengan Ratu Karantenan menikah, punya anak. Ini makbarahnya Raden Hasan. Kemudian yang ini Nini Umbah, cuman putus dari siapa? Oh, Nini Umbah disebutnya ya. Jadi yang diketahui makbarah di sini 7 ya. 3. Satu lagi yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini istrinya. Iya, istrinya. Siapa Kang? Oh, nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan ya. Baik sobat Jajaka, di sini makbarah dari Pangeran Sake beserta keluarganya. Selama ini saya ini ziarah nggak mengenal. Ya, belum tahu lah Kang. Ini terima kasih banyak atas informasinya. Nanti ada lagi yang perlu digali Kang di makam Demang Mahsan ya. Iya. Demang Mahsan Dalam Macan. Atau ayahnya di sini, Kartawijaya. Oh baik, kita ke ayahnya Kartawijaya. Sobat Jajaka, ini kita sudah berada di makbarah daripada ayah dari Demang Macan ya, atau disebut orang sini Dalam Mahsan yang menikah dengan Ratu Jidah. Ini Kang, keterangannya gimana Kang? Menurut ini makam Kartawijaya, keterangan dari keluarga di Sanja malah, bukan dari Citerep. Malah nama Ratu Kampring mencuat itu dari Sanja, bukan dari Citerep sendiri. Banyak yang menisbatkan Kartawijaya itu malah ke Cirebon, padahal menurut keterangan orang tua itu ke Jakarta, dan itu akurat dengan catatan ada di Jatinegara. Artinya sebelum ketemu dengan saya 20 tahun saya 20 tahun ya 20 tahun. Bahwa Kartawijaya ini dinisbatkan kepada keturunan Kanoman ya. Tapi setelah ketemu dengan kami tim Kampung Jayakarta, alhamdulillah bahwa nasab beliau ini tercatat di Jatinegara, yaitu Kartawijaya bin Sutawijaya bin Jaya Aruna atau Raden Muhammad Rifai bin Senapati Ingalaga. Alhamdulillah. 20 tahun. Ya, dulu tahun baru ketemu ya, alhamdulillah. Nah, inilah pentingnya sesama keturunan, keluarga, silaturahim bisa ketemu, bisa tersambung. Alhamdulillah. Nah, ini makbarah beliau Kartawijaya. Oke, sobat YouTube, kita akan melihat manuskrip atau peninggalan dari keluarga besar Pangeran Sake, khususnya dari Dalam Macan. Kalau di sisa Matjan, Matjan. Sini sebutnya Macan atau Dalam Mahsan yang menikah dengan Ratu Jidah binti Pangeran Sake. Baik, ikuti terus sobat Jajaka.
Sobat Jajaka, kita sudah berada di rumah kediaman daripada Zuriah Pangeran Sake. Kita masih dengan Kang Ajat dan Haji Fikri, Kang Raden, dua-duanya nih. Beliau akan menunjukkan peninggalan dari Zuriah Pangeran Sake. Ini terutama dari Bah Macan ya. Kang, silakan Kang. Sobat Jajaka, ini bentuknya seperti ini. Ini peninggalan siapa Kang? Raden Samaun dari Mbah Macan. Raden Samaun itu bin Dalam Macan. Ini peninggalan Raden Samaun bin Raden Macan bin Kartawijaya bin Sutawijaya bin Pangeran Jaya Aruna bin Pangeran Senapati Ngalaga. Nah ini Trah Pajajaran berarti ya, Trah Pajajaran. Ya Allah, alhamdulillah kita bisa melihat peninggalan-peninggalan dari Zuriah Pangeran Sake. Ya. Jadi ini dipegang sama Kang Ajat ini, benda-benda peninggalannya. Sudrajat. Kalau lebih dikenal Sudrajat Majaita. Saya ngambil lakob Majaita dari Klan Majaita ke sebelah. Dan ini ada Al-Quran dan kitab Ma'rifat termasuk kitab sejarah. Jadi ini dari besannya Samaun. Al-Quran. Coba dibuka Kang, punten, biar ahli warisnya dulu. Kemali kalau kita yang buka. Dibuka aja Kang, dibuka Kang. Nah, ini peninggalan siapa Kang? Sama Raden Samaun. Dari besannya. Oh, besannya siapa Kang? Maidan. Maidan bin Arsan. Bin Arsan. Bin Ratu Sarida. Bin Ratu Sarida. Bin Ratu Edah. Bin Ratu Edah. Bin Eyang Sanja. Bin Eyang Sanja. Ya. Terahnya kemana Kang Eyang Sanja? Pajajaran. Oh, Pajajaran. Eyang Sanja bin Abdul Salam bin Fakih Majaita bin Eyang Musa Bangsa dari Pajajaran. Ini kitab sejarah tahun 1780 ditulis oleh Asdan. Nah, di keluarga kakek. Harus hati-hati nih ngebukanya nih, karena kitabnya udah termakan usia. Ini udah ditransliterasi, udah dibukukan. Arapegon Kang ya? Arapegon ya. Bahasa Sunda. Di sini tercantum tahun. Ini mengkisahkan nasab siapa Kang? Nabi-nabi. Oh, nabi-nabi. Sampai ke Sayyidina Husain. Jadi ini juga ada yang hilang lembarannya. Kemungkinan ada lanjutan. Termasuk di sini ada iluminasi, gambar-gambar. Nah, untuk filologi mungkin disebut iluminasi. Ini lebih ke gambar-gambar keris ya Kang ya? Tapi ini ada keterangan, ini kayu jakum. Lebih menggambarkan akhirat. Oh gitu ya. Ada pahala dan siksaan untuk orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Di sini ada gambaran. Jadi isinya tentang nasab-nasab para ambia ya, para rasul. Ada keturunan Nabi Sulaiman malah. Oh iya. Ini ada Al-Quran juga. Ini dari daluang, bahan dasarnya daluang, bukan kertas Eropa. Tapi ada 3 lembar Eropa. Sudah kemakan usia ya. Ini Al-Quran. Pelan-pelan ini harus pelan-pelan banget ini. Udah lapuk nih. Ini peninggalan siapa Kang? Termasuk sama yang tadi. Oh iya. Dari Maidan, tapi ditanya ke yang ngasihnya, nggak tahu Maidan dari siapa, mungkin dari orang tuanya. Ini sekitar 1700-an Kang ya? Iya. Dan satu lagi kitab Ma'rifat. Ini udah lapuk dari bahan dasar daluang. Daluang itu jenis apa Kang?
kertas lokal. Oh. Jadi dari kulit kayu, nama pohonnya pohon saeh atau bahasa latinnya apa lupa nama latinnya. Cuman diolah sedemikian rupa. Kebetulan saya juga praktisi untuk membuat daluan. Ini bukan Arab pegon ya? Bukan. Arab asli ya? Asli. Cuma belum disalin ulang, belum ditransliterasi. Ini menjelaskan tentang teologi. Ya. Teologi. Insya Allah. Luar biasa. Punten Kang. Ya, kalau dilihat dari tulisannya ini lebih kepada usuluddin, penjelasan tentang dasar-dasar agama, terutama tentang sifat-sifat ketuhanan. Apa itu iman, apa itu Islam. Kemudian juga di sini menjelaskan tentang beberapa mazhab-mazhab yang ada di Nusantara ini. Seperti di sini disebutkan imam mazhab yang 4 seperti Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini disebut di sini. Dan kalau kita lihat sobat Jajaka, ini betul-betul tulisan tangan asli ya. Dan ada coret-coretannya di sini. Kalau kata orang Sunda disurah ya, surahin. Ini, alhamdulillah luar biasa kita bisa melihat manuskrip peninggalan daripada Karuhun, kampung Jayakarta. Karena kita lihat dari penulisan awal Kang, bahwa Jayakarta ini adalah perintis awal gitu kan. Kemudian berdasarkan budaya lisan yang berjuang dengan Sangiang Purbaya Sake Sageri itu mereka Arya Surahita tidak. saya pun dengan tim ini baru mengenal Arya Surawinata itu baru-baru ini. Curiga awalnya curiga kecurigaan kita, siapa sih pengganti Pangeran Sangiang? Ujuk-ujuk Arya Surawinata. Surawinata tuh di mana-mana. Betul. Nama-nama itu di Tangerang Surawinata, di Bogor Sukaraja Surawinata. Termasuk Surawinata Sukaraja sama Surawinata Empang berbeda. Iya. Berbeda lagi. Makanya ini siapa ini orang gitu kan, kecurigaan kita di situ. Ternyata ketika kita buka dokumen Belanda, Arya Surawinata, Arya Sutadilaga. Gitu. Nah, ketemunya di dokumen Belanda. Kita lihat di catatan. Sementara di catatan kita di sini nggak ada nama Arya Surawinata. Adanya Sutadilaga. Ya. Kang Ajat, ini mohon informasinya, Pangeran Sake bisa ada di sini, bagaimana ceritanya Kang? Jadi pada tahun 1684 Pangeran Arya Purbaya, kakak dari Pangeran Sake, termasuk Pangeran Sake dan Ratu Ningrupatima dan Pangeran Arya Surawinata, Regen Jatinegara, itu ditangkap di Cikalong dan semuanya dibawa ke Kastil Batavia pada tahun 1684 dan sampai 1716 diasingkan ke Ceylon atau Sri Lanka sampai ke 1730 baru menetap di sini. Sedangkan Arya Surahita dilepaskan dan ditunjuk oleh Pangeran Purbaya untuk menguasai wilayah Citerep. Itu di tahun 1690 sudah tercatat. Oh, artinya sebelum Pangeran Sake ini ada di sini, Arya Surahita ini, makam Arya Surahita ini, beliau sudah menjadi
Regen ya, Iya. tapi di bawah Arya Surawinata. Arya Surawinata itu area Jatinegara, termasuk Sukaraja, Citerep dan Jatinegara itu di bawah Arya Surawinata atau Arya Sutadilaga atau Sutadilaga, betul. Nah, pada 1689 ini 86 ya, 89. Dari 1689 itu sudah tercatat. 1689 ini Pangeran Purbaya, Sake dan Sangyang ini beserta kerabatnya dibuang ke Ceylon ya. Iya, 1716. Dibuangnya 1716. Oh, 1716 ya. Dibuangnya. Kalau 1689 ini diindikasikan terlibat pemberontakan Kapiten Jonker, ya, sehingga Jonker. dikastilkan di Batavia. Di Batavia. Okay. Namun Arya Suraita ditunjuk oleh Pangeran Purbaya untuk menguasai wilayah sini. Sedangkan Pangeran Sangyang dicopot dan digantikan oleh keponakan Arya Surawinata. Arya Surawinata. Betul. Di dalam sejarah yang tertulis oleh Belanda ya, di Batavia, termasuk dalam dak register. Dak register ya, itu tercatat bahwa ada sumber-sumber primer yang kebanyakan jarang mengetahui tentang keberadaan beliau, terlupakan lah. Iya. Nah, kalau Arya Suraita ini sendiri, ini makamnya. Nah, ini makamnya. Itu kalau catatan di Jatinegara Kaum ini kan belum terdeteksi. Betul. Beliau ini adalah keturunan dari siapa gitu. Betul. Kan? Di sini ada nggak tidak catatan itu? Cuma sama ya? Ada dugaan, hanya dugaan. Pasti dari Jatinegara. Iya. Karena memang kalau kita lihat sejarahnya di dalam catatan yang tertulis, betul, Arya Suraita ini dengan Arya Surawinata sebelumnya ini berkuasa di Sampora, di pinggir Cisadane, Tangerang. Betul. Setelah itu beliau dalam catatan itu bahasa menyerah lah, tapi lebih kalau menurut saya sih bukan menyerah, tapi negosiasi gitu. Nah, sehingga beliau menjadi pemimpin di Citerep ini. Nah, sobat Jajaka, itulah kisah daripada Pangeran Sake. Beliau bisa hijrah di sini di Citerep tahun 1730 sampai meninggal ya. Berarti beliau tidak lama keberadaannya di Citerep ini gitu. Mungkin sampai hanya 20 tahun. 20 tahunan. Karena pada 1756 tanah ini dijual oleh Belanda. Siap. Oke. Baik, itu sejarah ringkasnya ya dari penjelasan Kang Raden Sudrajat. Beliau sebagai keturunan dan ahli waris daripada Pangeran Sake dari jalur Raden Macan. Nah, Raden Macan menikah dengan Ratu Jidah. Itu sobat Jajaka, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.